Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian dan teman-teman yang saya bangga muliakan. Puji dan syukur kita pantas panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, atas ridhonya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Semuanya boleh terjadi karena atas kemurahannya, semuanya boleh terjadi karena atas kehendaknya. Hadirin yang saya bangga muliakan, di era digital saat ini, teknologi telah meresap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari bangun tidur hingga kembali tidur, kita dikelilingi oleh perangkat dan aplikasi yang sengaja dirancang untuk membantu kehidupan kita. Topik pidato kali ini adalah memanfaatkan teknologi untuk produktivitas diri di era digital. Era digital menawarkan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita, baik dalam bekerja, baik dalam belajar, dan bahkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kuncinya bukan pada seberapa banyak teknologi yang kita miliki, namun pada bagaimana kita menggunakannya teknologi itu secara bijak. Berikut adalah beberapa cara praktis dalam memanfaatkan teknologi untuk produktivitas diri. Yang pertama, memanfaatkan aplikasi manajemen waktu dan tugas. Aplikasi seperti Google Calendar, Trello, atau Todoist dapat membantu kita untuk mengatur jadwal, menetapkan tenggat waktu, dan melacak seberapa jauh kemajuan dari setiap tugas yang kita kerjakan. Fitur-fitur pengingat otomatis ini memastikan kita agar tidak melewatkan janji-janji penting atau tugas-tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang seharusnya. Yang kedua, gunakan alat komunikasi dan kolaborasi yang seefisien mungkin. Platform seperti email, pesan instan, atau alat konferensi video seperti Zoom, Google Meeting memungkinkan kita untuk terkoneksi satu dengan yang lain tanpa batasan geografis. Kita dapat berbagi informasi kapan saja. Kita dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam proyek dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pembelajaran digital. Internet adalah gudang pengetahuan yang luas. Kursus online, webinar, dan tutorial dapat membantu kita memperoleh keterampilan yang baru dan memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Long life education, pembelajaran seumur hidup, menjadi lebih mudah diakses karena berkat dari teknologi. Yang keempat adalah otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Banyak tugas yang secara rutin memakan waktu. Hal tersebut dapat diotomatisasikan menggunakan perangkat lunak. Hal tersebut
dapat membebaskan waktu berharga kita untuk bisa fokus pada tugas yang membutuhkan pemikiran yang kritis, kreativitas yang tinggi, dan interaksi antar sesama manusia. Namun, kita juga harus waspada terhadap sisi-sisi negatif dari teknologi itu. Distraksi sosial, notifikasi yang terus-menerus, media sosial yang menguras waktu, dan hiburan tanpa akhir. Hal-hal demikian dapat dengan mudah menggagalkan produktivitas kita apabila kita tidak mengefisienkan dan mengefektifkan waktu secara rutin dan benar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, disiplin diri sangat penting. Kita perlu menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam diri kita. Perlu menggunakan fitur-fitur seperti jangan ganggu pada perangkat kita, dan secara sadar dapat mengelola waktu layar kita, sehingga semua dari keempat hal tersebut kita bisa menarik suatu benang merah kesimpulan bahwa teknologi adalah alat yang sangat ampuh, alat yang dapat merubah kehidupan kita 380 derajat Celcius. Sangat drastis perubahan kita. Namun, hal tersebut jika digunakan secara bijak, hal itu juga dapat menjadi katalisator yang luar biasa untuk produktivitas dan untuk pencapaian pribadi. Namun di lain sisi, apabila digunakan secara melawan hukum, secara tidak dengan bijak, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman dan bencana yang luar biasa bagi diri kita sendiri. Di era digital ini, tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi teknologi demi kebaikan diri sendiri dan lingkungan kita berada di tangan kita masing-masing. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjadi bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga kecerdasan kita, produktivitas kita yang seharusnya kita gunakan untuk kehidupan yang baik itu bisa terus tumbuh demi kebaikan dan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Sekian pidato saya. Mohon maaf apabila ada kata, ada sikap, dan ada kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Mohon dimaafkan, sebab saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya adalah gudang dari kekurangan dan kekilafan, sehingga atas kekurangan itu mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, rahayu, rahayu, salam Pancasila. Sekian dan terima kasih.